Pernahkah Anda berpikir mengapa segala sesuatu di alam semesta ini selalu bergerak? Dari putaran planet hingga detak jantung kita, gerakan adalah esensi kehidupan. Dan bagaimana jika saya katakan di balik semua yang terlihat padat, ada kekosongan yang luar biasa? Mari kita selami lebih dalam arti keberadaan, gerakan, dan hubungan kita dengan alam semesta. Dengan saya Indra Septiana, selamat datang di Denyut Semesta. Sebuah sepeda motor baru terakui eksistensinya jika dia bergerak. Jika diam, ia hanyalah benda mati. Ini adalah analogi sederhana yang menjelaskan mengapa gerakan adalah simbol fungsi dan kehidupan. Alam semesta kita dengan segala paradoksnya, positif negatif, tinggi rendah, diciptakan untuk memicu pergerakan. Tanpa adanya pergerakan, tidak ada kehidupan. Bahkan Tuhan pun digambarkan sebagai entitas yang bergerak. Bukan karena dia tidak sempurna, tetapi karena gerakannya dari keterbatasan menuju ketidakterbatasan, atau sebaliknya, dari ketidakterbatasan menuju keterbatasan, dan itu menjadi bukti nyata keberadaannya. Alam semesta terus bergerak dari ketiadaan menuju keadaan, dari keadaan menuju ketiadaan. Semua itu terbalut dalam siklus kekekalan. Pernahkah Anda mendengar bahwa atom penyusun dari segala sesuatu 99,99% isinya adalah kekosongan? Atom terdiri dari inti atom yang mengandung proton dan neutron serta dikelilingi oleh elektron yang bergerak dalam orbit di sekitar inti. Inti atom disebut juga sebagai nukleus. Nukleus adalah pusat dari atom yang terdiri dari proton dan neutron. Dan gambar-gambar atom yang biasa kita lihat itu hanyalah ilustrasi. Karena yang sebenarnya adalah jika atom kita zoom sampai sebesar stadion bola, maka nukleus atau inti atom itu hanyalah sebesar kacang polong di tengah stadion bola. Dan elektron yang bergerak mengelilingi inti atom itu hanyalah sebesar butiran garam. Jadi sesuatu yang menyusun kita, menyusun segala hal yang ada di alam semesta ini adalah kekosongan. La ilah, tiada Tuhan. La ilah, kekosongan. Ha ilallah, kecuali Allah. Ilallah, keberadaan. La ilaha illallah, keberadaan dalam kekosongan. Bahkan ilmuwan fisika bernama Werner Heisenberg menyatakan bahwa kita tersusun dari sesuatu yang tak bisa disebut nyata. Ini berarti kita dan seluruh alam semesta pada dasarnya adalah kekosongan. Namun dalam kekosongan yang luas itu ada keberadaan. Keberadaan yang memadat menjadi sebuah materi. Inilah yang memungkinkan kita melihat dan merasakan dunia. Alam semesta memberi kita mata untuk menangkap pantulan cahaya dari keberadaan yang memadat ini. Sehingga kita bisa melihat diri kita sendiri. Uniknya, kekosongan justru memungkinkan kebermanfaatan. Seperti ruang kosong pada kursi, kekosonganlah yang membuat sesuatu dapat digunakan. Dalam filosofi ini, Tuhan digambarkan sebagai sutradara, pemain, dan penonton dari film kolosal kehidupan. Dia menciptakan beragam rasa dan peran, menikmati dirinya dalam segala wujud. Dan kita manusia adalah mimpi Tuhan, di mana setiap percikan Tuhan sedang tidur dan bermimpi di dalam tubuh yang terbatas ini. Jadi bergeraklah, ekspresikan dirimu dan nikmati setiap momen. Alam semesta adalah motivator terbaik, selalu memberikan kehangatan dan keindahan setiap hari. Kebahagiaan tidak selalu berbentuk materi. Semesta menyediakan segalanya, tetapi kita harus bergerak untuk mengambilnya. Hidup adalah pertukaran energi. Kita harus memberi untuk menerima. Seperti pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam pernapasan. Ingatlah bahwa kita semua adalah saudara. Menyakiti orang lain sama dengan menyakiti diri sendiri. Mari kita hidup dalam harmoni dan sukacita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.